Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa ini dipicu oleh pelepasan energi pada sesar naik belakang busur Flores atau Flores Back Arc Thrust, salah satu sumber gempa aktif di kawasan Nusa Tenggara. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya memahami karakter dan rekam jejak sesar ini, termasuk potensi gempa yang dapat ditimbulkannya. Bagaimana rekam jejak sesar Flores berdasarkan berbagai jurnal ilmiah? Kita bahas. Sesar naik belakang busur Flores atau Flores Back Arc Thrust tercatat pernah memicu gempa besar pada 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan sekitar magnitudo 7,8 itu kemudian membangkitkan tsunami yang menewaskan lebih dari 2.000 orang. Ahli Geologi dan Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Profesor Adi Maulana, Minggu 16 Agustus 2026 menyebut, Flores Back Arc Thrust bukan merupakan satu bidang sesar tunggal. Sistem ini merupakan rangkaian sesar naik yang memanjang di belakang busur kepulauan Nusa Tenggara. Penelitian geofisika menunjukkan sistem sesar naik tersebut memiliki panjang sekitar 800 km. Sistem ini membentang dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Wetar dengan struktur yang kompleks dan terbagi dalam sejumlah segmen. Sesar tersebut terbentuk akibat tekanan tektonik yang terus berlangsung karena pergerakan lempeng Indo-Australia. Tekanan tersebut menyebabkan kerak bumi di kawasan Nusa Tenggara mengalami pemendekan dan deformasi. Ancaman dari Flores Back Arc Thrust tidak hanya berupa guncangan gempa. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, tsunami dapat terjadi. Longsor dan kerusakan lereng juga menjadi ancaman lain, terutama di wilayah yang berdekatan dengan sumber gempa. Adapun secara ilmiah, sesar Flores pertama kali dipetakan secara regional pada 1983. Silver dan kawan-kawan menerbitkan penelitian berjudul Back Arc Thrusting in the Eastern Sunda Arc Indonesia, A Consequence of Arc Continent Collision di Journal of Geophysical Research. Penelitian tersebut mengidentifikasi Flores Thrust dan Wetar Thrust sebagai dua sesar naik besar di kawasan belakang busur Sunda bagian timur. Peneliti juga memperkirakan pemendekan pada Flores Thrust mencapai sekitar 30 km. Penelitian mengenai potensi bahaya dari sesar Flores kemudian terus berkembang. Pada 2022, Felix dan kawan-kawan dalam Natural Hazard and Earth System Science meneliti bahaya tsunami di Lombok dan Bali yang bersumber dari Flores Back Arc Thrust. Mereka mencatat 29 gempa dengan magnitudo 5,5 hingga 7,8 di zona tersebut selama 1976 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan karakter mekanisme sesar yang konsisten dengan Flores Thrust. Pada 2024, Andika Gumi dan kawan-kawan menerbitkan penelitian berjudul The Flores Thrust and its Interplay with Volcanism di Jurnal Tectonics. Penelitian tersebut kembali menegaskan bahwa rangkaian gempa Lombok pada 2018 memperlihatkan hubungan antara struktur bawah gunung api dan pola ruptur Flores Thrust. Terbaru pada 2026, penelitian mengenai aktivitas Flores Wetar Thrust diterbitkan di Global and Planetary Change. Penelitian Xiao Dongyang dan kawan-kawan yang terbit pada April 2026 menyimpulkan bahwa Flores Wetar Thrust secara seismik lebih aktif dibandingkan Timor Trough. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi dua kemungkinan seismic gap di sepanjang sistem tersebut dan menilai Flores Wetar Thrust memiliki risiko gempa dan tsunami yang tinggi bagi Indonesia Timur. Sahabat Kompas, rekam jejak ilmiah Flores Back Arc Thrust menunjukkan bahwa potensi gempa tetap ada di sepanjang wilayah Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Wetar. Karena itu mitigasi bencana menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pertanyaannya, sudah seberapa siap kita menghadapi gempa berikutnya?